menanti saat terindah berjumpa Allah dengan husnul hatimah. Saudaraku, jika hati telah lalai dari mengingat akhirat maka akan kurang dalam beramal soleh. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang begitu gila dengan dunianya, maka itu akan memudaratkan akhiratnya. Siapa yang begitu cinta akhiratnya, maka itu akan mengurangi kecintaannya pada dunia. Dahulukanlah negeri yang akan kekal abadi akhirat, dari negeri yang akan fana, dunia. Hadis riwayat Ahmad 4/412. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadits ini hasan li ghairihi. Dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat juga Allah Azza wa Jalla berfirman. 10:11. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai. Quran Surat Az-Zariyat 10-11. Saudaraku, orang yang gila dunia urusannya akan jadi sulit. Berbeda jika seseorang mengutamakan akhirat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai. Dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup. Akan mencerai-beraikan keinginannya. Dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. No. 2465. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini sahih. Saudaraku, agar kita terhindar dari cinta dunia maka kita harus yakin dunia itu fana dibanding akhirat yang kekal abadi. Kita harus senantiasa garis bawah qanaah garis bawah, menerima apa saja yang Allah Azza wa Jalla telah berikan. Kita harus mendahulukan ridha Allah Azza wa Jalla daripada hawa nafsu dan kepentingan dunia, karena akan memperoleh kenikmatan begitu banyak di surga. Saudaraku, kebanyakan dari kita merasa ngeri membicarakan tentang akhirat dan kematian pulang ke rahmatullah. Jangankan membicarakannya, membayangkannya saja kita tidak berani. Jawabannya adalah karena kita tidak siap menghadapi peristiwa menuju kehidupan di akhirat. Padahal, siap tidak siap kita pasti akan menjalaninya. Siap tidak siap kematian pasti akan datang menjemput. Daripada selalu berdalih tidak siap lebih baik mulai dari sekarang kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan kehidupan di akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat mati. Dengan kata lain orang yang paling cerdas adalah orang yang mempunyai visi jauh ke depan. Dengan selalu mengingat visi atau tujuan hidupnya ia akan selalu bergairah melangkah ke depan. Visi seorang muslim tidak hanya dibatasi oleh kehidupan di dunia ini saja namun lebih dari itu. Visinya jauh melintasi batas kehidupan hingga ke akhirat. Visi seorang muslim adalah kembali dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Baginya saat-saat kematian adalah saat-saat yang terindah karena sebentar lagi akan berjumpa dengan sang kekasih yang selama ini dirindukan. Terkadang kita takut mati karena kematian akan memisahkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Orang tua, saudara, suami istri, anak. Ini menandakan kita lebih mencintai mereka ketimbang Allah Azza wa Jalla. Jika kita benar-benar cinta kepada Allah Azza wa Jalla maka kematian ibarat sebuah undangan mesra dari Allah Azza wa Jalla menuju kehidupan akhirat. Saudaraku, akhirnya orang yang selamat adalah orang yang menyadari bahwa semua harta dan kekuasaan adalah bukan untuk berlaku sewenang-wenang, menzalimi orang lain, melainkan sebagai sarana untuk bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jasadnya mungkin bersimbah keluh berkuah keringat, banting tulang, menundukkan dunia namun hatinya tetap hanya terpaut pada sang kekasih Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa, sebagaimana doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang merupakan pelindung segala urusanku. Perbaikilah urusan duniaku yang merupakan tempat aku mencari kehidupan. Perbaikilah urusan akhiratku yang merupakan tempat aku kembali. Jadikanlah kehidupanku ini sebagai tambahan segala kebaikan bagiku dan jadikanlah kematianku sebagai istirahat bagiku dari segala keburukan. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, ada nasihat yang bijaksana yang patut kita renungkan. Setidaknya, terangilah dunia kita tanpa harus meredupkan cahaya orang lain. Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup tanpa orang lain. Saling berbagi, saling membantu, saling bekerja sama, saling melengkapi dan saling menyempurnakan adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Segala skenario yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan menjadi garis kehidupan yang harus kita lalui.
Malam menelan mentari namun langkah kaki masih berjalan pada waktu yang menuntun setiap kehidupan manusia. Segala masalah yang menghampiri harus dijadikan pelajaran untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Tak perlu resah dan meredupkan cahaya orang lain. Cukup jalani saja dengan cara kita dan nikmati setiap proses kehidupan kita. Jika hari kemarin adalah kesalahan, semoga hari ini menjadi awal sebuah proses untuk menjadikan kita agar hidup lebih baik. Hari yang cerah akan segera menghampiri. Jalanilah terus, tak usah gusar. Ragu apalagi takut. Walter Scott pernah bilang hope is brightest when it drawn from fears. Dan manakala ketakutan itu dapat dikendalikan, ia akan berubah menjadi sebuah energi besar yang mampu membangkitkan kehidupan, yang kita sebut sebagai mukjizat. Jadi selamat menjalani kehidupan dan menikmati segala keindahan mahakaryanya. Jangan banyak berdusta, terbenam dalam kebodohan yang lalai. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kefakiran dan kekayaan itu dua tunggangan. Aku tidak peduli mana di antara keduanya yang aku jadikan tunggangan. Jika kefakiran maka sesungguhnya di dalamnya ada kesempatan untuk bersabar, dan jika kekayaan maka di dalamnya ada kesempatan untuk bersedekah. Tahzib Madarij As-Salikin 2/604. Saudaraku, ada untaian syair yang patut kita jadikan pengingat. Allah tidak menciptakan kita untuk bersedih. Ia hanya ingin mengajarkan kepada kita untuk kembali kepadanya setiap kali kita hancur berantakan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa mempersiapkan diri saat terindah berjumpa Allah Azza wa Jalla dengan husnul hatimah untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.